Di Taman Mansion, kalian hamil mual-mual nggak saat bangun pagi gitu? Tanya Queen. Kalau aku kadang-kadang mual Queen, ucap Agatha. Kalau aku sih nggak ada tanda-tanda apapun, cuma tadi pagi muntah karena makan buah mangga pagi-pagi, ucap Dinda cengengesan. Mangga? Beo Queen dan Agatha. Iya, emang kenapa? Tanya Dinda heran. Biasanya kalau orang mau makan mangga muda berarti tuh lagi ngidam, cerocos Agatha sambil tersenyum. Iya Din, bisa jadi itu juga faktornya, ucap Queen tersenyum. Iya, sekarang aku sudah senang mengetahuinya, ucap Dinda tersenyum. Iya Din, ucap Queen mengangguk. Mau nggak kita keluar? Ajak Queen. Kemana? Ucap serentak Dinda dan Queen. Kemana aja? Ucap Queen cengengesan membuat Agatha dan Dinda yang awalnya semangat mendengarnya menjadi lesu karena nggak ada kepastian kemana membuat mereka menepuk keningnya. Aku juga mau refreshing, tapi nggak tahu kemana, ucap Agatha dengan malas. Emang kalian mau jalan-jalan, terus Baby Gabrielnya gimana? Tanya Dinda menatap kedua sahabatnya. Ya dibawa lah, ucap serentak Queen dan Agatha membuat Dinda melototkan matanya. Nggak seru lah, nggak bebas kita, sarkas Dinda. Iya juga ya, ucap Queen berpikir. Begini aja, aku titipkan pada suamiku. Ucap Queen tersenyum mendapatkan idenya. Brilliant. Dengan idemu itu Queen, ucap Agatha tersenyum sambil memberikan cap jempol pada Queen. Kapan kita perginya? Ucap Dinda dengan semangat. Lusa aja, bagaimana? Ucap Agatha tidak kalah semangatnya membuat Baby di dalam stroller membuka matanya yang sedari tadi tidur. Agatha, lihat anakku terkejut dengan suaramu itu. Ucap Queen melihat anaknya yang terkejut dan langsung membuka matanya. Ya ampun, maaf Queen, maaf ya Baby, maafkan Auntie ya, ucap Agatha membelai kepala kedua baby itu. Iya Agatha, nggak apa-apa, ucap Queen. Mau nggak kalian ikut bersamaku ke kantor suamiku? Ucap Queen tersenyum. Bagaimana dengan bayimu Queen? Tanya Dinda. Ya sekalian aku bawa lah Din, ucap Queen dengan semangat. Tapi aku nggak bisa Queen, rasanya aku capek banget lelahnya. Cepet banget lelahnya, ucap Dinda. Iya Din, gak masalah, ucap Queen tersenyum. Kalau kamu Agatha mau ikut kan? Tanya Queen menatap Agatha. Kalau aku sih pasti ikut, karena di mana suamimu Queen, suamiku juga ada di situ. Ucap Agatha tersenyum senang. Iya, kau benar, ucap Queen cengengesan. Ya sudah, kita siap-siap ya, ucap Queen pada Agatha. Sip, ucap Agatha memberikan jari jempolnya pada Queen. Nggak apa kan kami tinggal Din? Tanya Queen. Iya Queen, nggak apa-apa. Di sini kan banyak orang, ucap Dinda tersenyum. Berarti lusa kita jalan-jalannya kan? Tanya Dinda lagi. Iya, ucap serentak Queen dan Agatha. Kami ke kamar dulu ya, ucap Queen meninggalkan Dinda di taman. Iya Queen, hati-hati ya nanti perginya, ucap Dinda. Siap Din, ucap Queen tersenyum. Di perusahaan Sander Group. Saga selidiki tentang penyerangan Dimension. Aku masih bingung dengan penyerangan itu. Pasti ada orang dalam yang mengetahui tentang mansionku, ucap Kenzo yang merasa janggal. Tuan benar, saya juga bingung. Orang itu bisa memakai kontak Tuan untuk menghubungkan beberapa pengawal kita untuk pergi ke markas. Karena itu mereka bisa menyerang mansion. Jelas asisten Saga dengan heran. Kau benar. Sepertinya musuh kita satu ini bukan orang biasa, ucap Kenzo menyeringai. Yang menjadi target sebenarnya siapa? Nona atau Tuan? Itu yang saya bingungkan, karena mereka juga menyerang Tuan di saat kita menuju ke mansion, Tuan. Ucap Saga merasa ada yang janggal. Begini saja, karena mereka menggunakan trik seperti ini, kita bisa melakukan trik lain yang tidak mereka sangka, ucap Kenzo menyeringai iblis. Iya, kok benar Tuan, ucap asisten Saga yang gugup melihat wajah tuannya. Tunggu saja tanggal mainnya, ucap Kenzo menyeringai yang sudah mulai paham akan situasi dari musuhnya. Sekarang periksa semua CCTV yang ada di mansion lama dan tangkap orang dalam itu, ucap Kenzo dengan dingin. Maksudnya Tuan, ucap Saga masih bingung. Ikuti saja apa yang aku katakan dan beritahu juga kepada James agar bergerak cepat sebelum didahului oleh musuh kita, ucap Kenzo menatap asisten Saga.
Kenzo tahu pasti musuhnya juga akan bergerak cepat mencari orang tersebut karena jika sampai tertangkap maka rahasia mereka akan terbongkar. Baik tuan, ucap asisten Saga, paham. Asisten Saga langsung menghubungi James untuk menjalankan tugas dari tuannya. Tuan, sebentar lagi kita akan ada meeting dengan perusahaan X Group, ucap Saga. Ucap Kenzo dengan dingin. Atur semua dokumen untuk meeting, ucap Kenzo menatap Saga. Semuanya sudah siap tuan dan akan dimulai 5 menit lagi tuan, ucap Saga melihat arloji di tangannya. Iya, ya udah, kalau gitu kita ke ruang meeting sekarang, ucap Kenzo berdiri dari duduknya. Baik tuan, ucap Saga mengikuti langkah tuannya. Untuk keamanan mansion atau perusahaan sudah kau amankan? Tidak ada yang bisa mengaksesnya kan? Ucap Kenzo sambil berjalan. 99% sudah aman tuan dan tidak ada yang bisa mengaksesnya, ucap asisten Saga dengan mantap. Baguslah, ucap Kenzo dengan dingin. Mereka terus berjalan menuju ke ruang rapat. Di ruang rapat, senang bertemu denganmu tuan, ucap CEO dari X Group yang bernama Leo berjabat tangan dengan Kenzo ditemani oleh sekretaris seksinya. Senang juga bertemu denganmu, ucap Kenzo dengan datar. Ini properti dokumen perusahaan saya yang ingin bekerja sama dengan perusahaan Anda tuan, ucap Leo yang berumur sekitar 40 tahunan dan di ruang rapat itu juga dihadiri oleh beberapa investor dari perusahaan Sander Group. Periksa, ucap Kenzo dingin pada asistennya. Baik tuan, ucap asisten Saga yang langsung memeriksa dokumen itu. Tuan, untuk dokumen ini kita akan melakukan investor sebesar 5% dan kembalinya dari investor kita lumayan besar tuan, sekitar 8%, jelas asisten Saga. Tunggu aja, saya kabari keputusan untuk kerjasama ini, ucap Kenzo dengan dingin dan malas melihat sekretaris dari CEO-nya yang selalu melihatnya seperti ingin memangsa dirinya. Pria ini sangat tampan dan tajir juga. Pasti akan tergoda bila aku mendekatinya. Batin sekretaris menyeringai. Pasti aku bisa memikatnya dengan caraku yang paling ampuh. Batin sekretaris itu mendamba. Saya tunggu keputusanmu darimu tuan, ucap Leo tersenyum dan tidak sabar menunggu akan tetapi juga takut jika kerjasama tidak diterima oleh CEO dari perusahaan Sander Group ini. Kenapa tuan tidak langsung menerimanya saja? Batin asisten Saga bingung. Baik, ucap Kenzo dengan dingin. Agatha, sudah siap kan? Teriak Queen menuju ke lantai bawah. Sudah Queen, sebentar, ucap Agatha dengan tergesa-gesa dan turun ke bawah. Ayo kita berangkat, ucap Queen tersenyum. Iya, aku penasaran dengan perusahaan suamimu, ucap Agatha senang. Iya, ini kau gendong baby Gabriel, ucap Queen menyerahkan baby Gabriel kepada Agatha. Iya, sini Queen, ucap Agatha mengambil baby Gabriel. Queen, tapi enggak apa mereka lama tidak di inkubator, ucap Agatha bingung. Enggak, tubuh mereka sudah kebal kok, ini udah 3 hari lewat, ucap Queen tersenyum. Ya sudah, ayo berangkat, ucap Agatha senang ingin melihat perusahaan suami temannya ini. Pak, tolong masukkan stroller anak saya ya, ucap Queen pada sopir yang akan mengantarkannya. Baik nyonya, ucap sopir itu. Terima kasih pak, ucap Queen tersenyum dan sambil menggendong baby Gabriel. Sudah selesai, silahkan masuk nyonya, ucap sopir itu membuka pintu mobil termasuk untuk Agatha. Baik, ucap Queen langsung masuk. Pak, kita ke kantor suamiku ya, ucap Queen. Baik nyonya, ujar sopir itu langsung menjalankan mobilnya. Berikan penjagaan yang ketat untuk nyonya, ucap salah satu pengawal mansion yang menghubungi pengawal lain untuk mengikuti mobil Queen. Baik tuan, ucap orang di seberang sana dan panggilan pun terputus. Semoga tidak terjadi sesuatu dengan nyonya, bisa-bisa nyawa kami yang melayang, gumam pengawal itu. Tiba di perusahaan Sander Group. Wow, perusahaan suamimu besar sekali Queen, ucap Agatha menganga melihatnya. Iya, ayo kita masuk, ucap Queen. Pak, tolong keluarkan kembali ya strollernya, ucap Queen pada sopirnya. Baik nyonya, ucap sopir itu langsung mengeluarkan stroller bayi itu. Terima kasih pak, ucap Queen. Sama-sama nyonya, saya pamit pulang, ucap sopir itu. Baik pak, ucap Queen dan sopir itu pun langsung menancap gas kembali ke mansion.
Agatha, masukkan ke stroller aja baby Gabrielnya, ucap Queen. Baiklah, ucap Agatha memasukkan baby Gabriel dalam stroller. Ayo jalan, ucap Queen tersenyum. Iya, ucap Agatha dan mereka langsung melangkah memasuki perusahaan itu. Mereka melewati semua karyawan yang bekerja, menatap mereka yang sedang berjalan dengan baby Gabriel dan Gabriel yang sangat menggemaskan ditambah sangat tampan seperti tuan mereka. Maaf nyonya, apa ini anaknya? Ucap salah satu karyawan itu dengan tersenyum yang tak tahan melihat baby imut yang sedang menatap mereka. Membuat mereka tambah gemas. Langsung saja mereka menggerumungi bayi itu. Iya, ucap Queen tersenyum. Astaga, sangat tampan anaknya tuan, ucap salah satu karyawan itu secara spontan membuat mereka menatap semua ke arahnya. Terima kasih, kalau begitu saya mau menjumpai suami saya dulu ya, ucap Queen dengan sopan. Baik nyonya, mari saya antar, ucap salah satu karyawan itu dengan senang hati dapat melihat baby ini terus. Baiklah, ucap Queen tersenyum tanpa diantar pun Queen sudah tahu. Mereka langsung menuju ke lantai di ruangan CEO. Tiba di ruangan suaminya. Maaf mbak, suami saya kemana? Ucap Queen. Sepertinya lagi rapat nyonya, ucap karyawan itu tersenyum. Baiklah, terima kasih, ucap Queen pada karyawan itu. Sama-sama nyonya, saya pamit undur diri, ucap karyawan itu dan dibalas anggukan oleh Queen. Queen, kau sangat beruntung menjadi nyonya di perusahaan suamimu, ucap Agatha dengan senang. Hahaha, kau bisa aja, ucap Queen tersenyum menanggapi kata sahabatnya. Mau nggak kita susul saja suamimu Queen, ucap Agatha. Jangan, nanti kita mengganggu. Kita tunggu aja di ruangannya, pita Queen. Queen, kau tahu sendiri kan, suamimu itu kaya, tampan. Pasti di ruangan rapat di sana ada wanita yang genit yang menatap suamimu terus. Jangan kasih kendor, Queen. Pantau terus suami lo, ucap Agatha mengompori Queen karena juga ingin melihat suaminya. Apa benar begitu? Tanya Queen bingung. Iya, Queen, kamu harus waspada, ucap Agatha tersenyum menyeringai, sedangkan Queen masih berpikir keras. Pasti suaminya tidak akan macam-macam dengan yang lain, apalagi mereka sudah memiliki anak. Baiklah kita ke sana, ucap Queen langsung berdiri setelah lama berpikir. Nah, gitu dong, baru sahabatku, ucap Agatha tersenyum. Emang dari dulu aku bukan sahabatmu, ucap Queen menatap sinis Agatha. Hahaha, ya enggak gitulah Queen, ucap Agatha cengengesan. Ayo kita beraksi membasmi pelakor, ucap Agatha tersenyum. Kau ini ada-ada aja ya, ucap Queen menggelengkan kepalanya melihat tingkah sahabatnya. Ingat, kau lagi hamil Agatha, ucap Queen memperingati. Iya Queen, tenang aja, anakku aman-aman aja di dalam, ucap Agatha tersenyum mengelus perutnya membuat Queen tersenyum. Mereka langsung menuju ke ruang rapat. Tiba di pintu ruang rapat. Queen, ketok terus pintunya, ucap Agatha tidak sabaran. Aku takut nanti kalau Kenzo marah gimana, ucap Queen masih menimbang-nimbang takut suaminya malah marah. Lah, mana mungkin suamimu akan marah, Queen, ucap Agatha yang mulai kesal dengan sahabatnya itu. Ya sudah, biar aku aja yang ketok, ucap Agatha langsung mengetok keras pintu itu. Membuat Queen melototkan matanya. Agatha, pelan-pelan ngetoknya, ucap Queen menatap tajam Agatha. Soalnya kelamaan, ucap Agatha cengengesan. Di dalam ruangan, siapa yang mengotok pintu itu tapi tidak terlihat orangnya? Tanya Leo bingung membuat mereka mengangguk setuju. Tolong bukakan, ucap Kenzo pada salah satu karyawannya. Salah satu dari mereka langsung berjalan menuju ke pintu. Ceklek, pintu terbuka dan mata mereka menatap ke arah pintu semuanya. Membuat Kenzo terkejut melihat istrinya sedangkan Queen sangat canggung ditatap oleh mereka semua. Sayang, ucap Kenzo langsung menuju ke pintu. Membuat mereka semua terkejut mendengar suara CEO dari perusahaan ini. Iya sayang, maaf, ucap Queen tidak enak. Gak apa, ayo masuk, ucap Kenzo menarik tangan Queen. Ternyata anak Daddy ikut juga, ucap Kenzo membuat bayi itu tertawa saat diajak
berbicara, membuat mereka semua gemes dengan bayi itu. Duduk sini sayang, ucap Kenzo menduduki Queen di kursi kebesarannya. Tapi Zo, ucap Queen sangat malu. Entah kemana ia harus menyembunyikan wajahnya, membuat Agatha tersenyum dalam hati. Maaf tuan, mereka ini siapa? Tanya Leo membuat mereka semua penasaran. Mereka anak dan istriku, ucap Kenzo dengan datar. Selamat tuan, anak Anda sangat menggemaskan, ucap salah satu investor itu tersenyum dan mengagumi anak dari teman bisnisnya. Iya, ucap Kenzo. Ternyata dia sudah menikah dan memiliki anak pula. Bagaimana ini? Batin sekretaris itu. Sedangkan Agatha terus menatap sekretaris itu dengan menyelidik. Jika tidak dapat tuannya, asistennya juga bisa. Batin sekretaris itu menyeringai menatap wajah asisten Saga yang datar. Sedangkan Agatha dan Saga hanya diam seperti berbicara dalam batin. Karena Agatha selalu menatap tajam suaminya yang membuat asisten Saga sulit untuk bernafas. Maaf tuan, apakah anak Anda kembar? Tanya Leo yang gemas melihat wajah bayi itu yang hampir mirip. Iya, kau benar tuan, ucap Kenzo menatap Leo. Senang bertemu dengan istri dari perusahaan ini, ucap Leo menyodorkan tangannya ingin berjabat tangan dengan Queen. Queen yang ingin berjabat tangan tapi ditahan oleh Kenzo. Milik saya tidak ada yang bisa menyentuhnya, ucap Kenzo dingin menahan tangan istrinya sedangkan baby Gabriel dan Gabriel hanya menatap datar mereka semua yang tidak tahu apapun. Maaf tuan, saya paham, ucap Leo tersenyum dan tatapan juga tak lepas dari Agatha yang sangat tidak asing baginya. Rapat selesai, keputusan akan saya kabari dan untuk investor lain juga akan saya kabari. Ada atau tidaknya kelanjutan dari kerjasama ini, karena aku hanya memilih perusahaan yang kompeten dalam bekerja. Ucap Kenzo membuat mereka mengangguk paham, karena mereka tahu tidak mudah bisa bekerja sama dengan perusahaan ini. Perusahaan ini hanyalah menerima perusahaan yang memiliki kinerja yang kompeten. Baik, terima kasih, ucap mereka serentak dan dibalas anggukan oleh Kenzo. Semuanya langsung keluar dari ruang rapat. Sayang, ayo ke ruanganku, ucap Kenzo memegang tangan istrinya dan mendorong stroller anaknya. Dan diikuti oleh Agatha dan Saga yang tidak berbicara sepatah kata pun. Maaf tuan, tunggu sebentar, saya mau ke toilet, ucap sekretaris itu kepada Leo. Ucap Leo. Sekretaris itu langsung pergi, tapi bukan ke arah toilet. Kenapa ya perasaanku seperti ada sesuatu dengan pria itu? Batin Agatha sedari tadi menatap Leo seperti ada ikatan, tapi dia tidak tahu apapun. Agatha terus berjalan di belakang suaminya dengan pikiran berkecamuk. Maaf tuan, saya mau menyampaikan jika bisa untuk menyampaikan kerjasama diadakan pertemuan. Saya yang akan mewakili tuan saya, ucap sekretaris itu. Maaf, untuk itu tergantung keputusan tuan saya, ucap Saga dengan dingin, sedangkan Agatha hanya menatap dan melihat gerak-gerik dari wanita itu. Tapi diusahakan bisa seperti itu, saya akan menemuimu tuan, ucap sekretaris itu tersenyum menggoda. Sudah ada istri saya yang menemani saya, ucap asisten Saga dan ingin melangkah tapi selalu ditahan oleh sekretaris itu. Istri Anda kan tidak ada, kita bisa bermain tuan, goda sekretaris itu dengan nada sensual. Mendekati asisten Saga membuat Agatha benar-benar geram. Berani sekali dia bermain-main denganku, maki Agatha. Langsung saja dia berjalan menuju ke suaminya. Agatha langsung menarik rambut sekretaris itu. Ah, lepaskan, apa yang kau lakukan? Teriak sekretaris itu. Berani sekali ya Anda mengganggu suami saya. Bisik Agatha membuat wanita itu melototkan matanya. Suami, ucap sekretaris itu tidak percaya. Iya, masih mau mengganggu kau. Akan berhadapan denganku, bentak Agatha. Brak! Agatha langsung menghempaskan tubuh wanita itu ke lantai. Membuat asisten Saga membulatkan matanya terkejut bukan main dengan apa yang dilakukan oleh istrinya. Sakit wanita sialan, maki sekretaris itu. Apa kau bilang? Wanita sialan? Bentak Agatha langsung mendekati wanita itu dan meremas-remas kuat mulut wanita itu. Masih mau berbicara? Bentak Agatha marahnya sudah di ubun-ubun. Sayang, sudah, ayo pergi, ucap Saga menelan ludah melihat keberanian istrinya. Untung tempatnya tidak ada yang melihat. Kau ingin membelanya? Ucap Agatha menatap tajam suaminya. Sungguh membuat Saga sulit menarik nafas melihat kemarahan istrinya. Ayo jawab, bentak Agatha.
Sayang, bukan begitu. Ingat sayang, kau sedang hamil, ucap asisten Saga selembut mungkin membuat Agatha menghela nafasnya. Karena kehamilannya ia tidak bisa menahan amarahnya. Sekretaris itu benar-benar kalah telak dengan seorang Agatha yang sadis. Kau pergi dari sini sebelum aku menguliti tubuhmu, ucap Agatha menatap tajam sekretaris itu. Dengan langkah yang tertatih-tatih, sekretaris itu berjalan dengan bentuk yang sudah acak-acakan terutama pada rambutnya dengan mulut yang memerah karena remasan kuat dari tangan Agatha. Sayang, panggil Saga. Tapi tidak dijawab sama sekali oleh Agatha. Langsung pergi meninggalkan suaminya yang diam di tempatnya. Sayang, dengarkan aku dulu, ucap Saga mengikuti langkah istrinya yang hanya diam. Bersambung.